Hai Indonesia, saya menyapa kalian lagi sebagai penggemar ikan cana. Hari ini saya akan bicara tentang banyak sekali masalah yang terjadi di dunia bisnis ikan cana. Dan mungkin kalian para pemain cana, beberapa sudah out, sudah keluar, sudah pensiun, dan bahkan sudah menjual murah ikan kalian atau ngasih ikan kesayangan kalian kepada saudara atau anak kecil. Saya mau kasih tahu nih ya, saya tuh bisnis tidak hanya ikan cana, saya juga punya ikan gapi, yaitulah Gapi Indonesia. Ikan gapi itu bisa dikatakan penggemarnya itu mungkin hanya sekitar 10-25% dari ikan cana. Dan perlu kalian ketahui, ikan gapi ini belum pernah boom. Atau mungkin ketika COVID, dia sempat dikatakan boom, tapi menurut saya tidak sebesar ikan cupang, ikan cana, atau bahkan ikan lohan. Tapi, saya di dunia gapi, saya masih bisa dapat profit yang menurut saya itu lumayan. Itu mengalahkan masih UMR Jakarta sekarang. Kenapa? Karena saya yakin, saya punya keyakinan, bisnis hobi ini tidak pernah mati. Kalian yang di dunia cana itu kan baru saja melihat beberapa kasus nih terjadi nih. Ada yang paling hot, itu adalah kontes di kota Semarang, yang menjadi berantakan, tidak keluar uang pembinaan. Jangan menjadikan itu sebagai tolak ukur kalian bahwa dunia ini sudah berakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dengar lagi tuh ada kasus rekber terbesar mungkin di Indonesia yang paling terkenal. Itu juga masalah. Jangan sampai hal ini menjadi menurunkan semangat kalian dalam berbisnis ikan cana. Dan yang ketiga, hancurnya harga ikan cana. Perlu kalian ketahui, bukan hancur ya. Grafik itu kalau tidak naik adalah turun. Jadi, kemarin di cana, gapi, cupang, itu grafiknya naik. Puncaknya di mana adalah saat COVID. Kemudian setelah COVID hilang, pasti dia akan turun. Ingat ya, bukan harga yang turun, tapi mungkin peminatnya itu tidak se-boom saat COVID. Kenapa? Saat COVID, jelas orang itu mencari kegiatan. Yang tadinya kerja, keluar rumah, dia sekarang di rumah. Akhirnya dia mulai searching, googling, buka YouTube. Ketemulah Cana Indonesia misalnya. Tertariklah dia beli cana, terus kemudian COVID berakhir, dia bekerja lagi, dia sibuk, gak bisa ngurus ikan. Nah, orang-orang yang hobinya cuma sementara ini, itu jelas dia akan keluar dari dunia ini. Jadi jelas pasti omset kalian menurun, harga ikan cana juga menurun, karena suplainya banyak, permintaannya berkurang. Logis kan? Tapi yang perlu kalian ketahui, saya berbisnis itu ada di ikan gapi, dia sampai detik ini, itu masih hidup dan bisa menghasilkan profit yang besar, walaupun tidak sebesar saat COVID. Kalau kalian pengen tahu seberapa yang saya dapat, 1/10 dari saat COVID. Jadi artinya, saat COVID saya naik 10 kali lipat. Dan apakah itu tetap sehat? Ya. Nah, jadi tugas kalian adalah ketika di dunia cana ini kalian merasa sulit, yang tadinya mungkin 100 penjualan sebulan, sekarang menjadi 10 penjualan sebulan, itu adalah wajar. Yang perlu kalian lakukan adalah terus naikkan nilai brand kalian, terus naikkan kualitas ikan kalian, dan terus tingkatkan keyakinan kalian bahwa bisnis hobi tidak akan mati. Kalian tahu dunia lohan, sudah dari tahun 2001 kalau tidak salah, sampai detik ini lohan masih ada yang mahal. Kalian tahu dunia cupang, pernah terjual itu setahu saya adalah 20 juta dalam live ya, 20 juta dalam live Facebook kalau nggak salah. Dan hari ini, cupang harga 1 juta itu masih banyak. Semoga video ini bisa motivasi kalian. Seandainya kalian merasa ini bermanfaat, tolong bantu share dan subscribe channel saya. Maju terus, Indonesia!